Hewan-hewan vertebrata yang tergolong ke dalam kelas amfibia, seperti misalnya salamander, katak, termasuk Xenopus, tipe telurnya adalah tipe mesolesital. Telur tipe mesolesital mengandung yolk atau kuning telur yang lebih banyak dibandingkan dengan telur-telur tipe isoelesital. Seperti halnya dengan telur isolesital, telur mesolesital yang berkembang menjadi embrio melakukan pembelahan secara holoblastik. Pembelahan terjadi pada seluruh bagian embrio, mulai dari kutub animal hingga kutub vegetal embrio. Pada embrio amfibia tahap awal, tipe pembelahan holoblastiknya adalah holoblastik radial, sama dengan tipe pembelahan embrio tahap awal Echinodermata dan Amphioxus yang juga membelah secara holoblastik radial. Pada embrio Xenopus, bidang pembelahan pertama terjadi secara meridional. Lekukan pembelahan terbentuk mulai pada kutub animal. Nanti lekukan pembelahan itu akan bergerak menuju ke kutub vegetal embrio. Pada pada embrio salamander, kecepatan pembelahan atau kecepatan pembentukan lekukan pembelahan pada kutub animal embrio berlangsung dengan kecepatan 1 mm per menit. Nah, ketika lekukan pembelahan tersebut masuk ke wilayah vegetal embrio, kecepatan pembelahan tersebut, kecepatan pembentukan lekukan pembelahan melambat secara signifikan. Hasil penelitian Hara menemukan bahwa kecepatan pembentukan lekukan pembelahan yang terjadi pada kutub vegetal embrio hanya sekitar 0,02 sampai 0,03 mm per menit. Nah, melambatnya kecepatan pembentukan lekukan pembelahan disebabkan karena pada kutub vegetal embrio kandungan yolk atau kuning telurnya lebih tinggi dibandingkan dengan kandungan yolk yang ditemukan pada kutub animal embrio. Jadi kehadiran yolk pada embrio menghambat pembentukan lekukan pembelahan. Pada embrio Xenopus, bidang pembelahan keduanya juga berlangsung secara meridional, tegak lurus dengan bidang pembelahan pertama. Dan pembelahan kedua itu sudah dimulai sebelum pembelahan pertama selesai. Nah, kalau pembelahan pertama dan kedua ini selesai, nanti embrio ini akan tersusun oleh 4 sel yang ukurannya sama besar. Nah, setelah pembelahan kedua selesai, nanti diikuti dengan terjadinya pembelahan ketiga. Pembelahan ketiga ini berbeda dengan pembelahan pertama dan kedua yang berlangsung secara meridional. Pembelahan ketiga ini berlangsung secara ekuatorial, memotong bidang pembelahan pertama dan bidang pembelahan kedua. Kalau diperhatikan dengan seksama, letak dari bidang pembelahan ketiga ini tidak tepat berada di bidang ekuator embrio, tapi terletak lebih dekat ke kutub animal embrio. Sehingga ukuran sel yang dihasilkan dari pembelahan ketiga ini tidak sama besar. Oleh karena itu, bidang pembelahan ketiga ini biasa disebut dengan pembelahan equatorial unequal. Unequal karena bidang pembelahan ini tidak setangkup. Ukuran sel yang terbentuk pada kutub animal lebih kecil dibandingkan dengan ukuran sel yang terbentuk pada kutub vegetal embrio.
Nah, karena sel-sel yang terbentuk di kutub animal ini ukurannya lebih kecil, maka keempat sel yang ada di kutub animal embrio ini disebut dengan mikromer. Sementara 4 sel lain yang ada di kutub vegetal disebut sebagai makromer. Setelah pembelahan ketiga, nanti embrio akan melanjutkan proses pembelahannya dengan melakukan pembelahan keempat yang berlangsung secara meridional. Nanti di akhir pembelahan keempat, jumlah sel yang menyusun embrio bertambah dari 8 sel menjadi 16 sel. Kalau pembelahan dilanjutkan ke pembelahan berikutnya, yaitu pembelahan kelima yang berlangsung secara ekuatorial, maka jumlah sel yang menyusun embrio bertambah dari 16 menjadi 32 sel. Setelah pembelahan ke-6 selesai, jumlah sel yang menyusun embrio bertambah dari 32 sel menjadi 64 sel. Embrio Xenopus yang tersusun atas 16 hingga 64 sel biasa disebut dengan morula. Karena pada tahapan ini, embrio tampak berbentuk seperti buah beri. Di dalam bahasa Latin, buah beri disebut juga dengan morula. Nah, kalau embrio melanjutkan pembelahan dengan pembelahan ke-7, maka jumlah sel yang menyusun embrio ini akan bertambah dari 64 sel menjadi 128 sel. Nah, embrio yang sudah tersusun atas 128 sel itu sudah disebut dengan blastula. Dan pada embrio tahap 128 sel ini sudah tampak rongga pada bagian tengah massa sel blastula ini. Rongga ini biasa disebut dengan rongga blastula atau blastosa. Nah, mulai embrio tahap 128 sel, maka sel-sel yang menyusun embrio ini biasanya disebut dengan blastomer. Kalau diperhatikan letak dari rongga blastula atau blastoselnya, itu letaknya tidak tepat di bagian tengah embrio, tapi terletak agak ke dekat kutub animal embrio. Bandingkan dengan letak rongga blastula pada embrio sea urchin, itu terletak tepat di tengah, dikelilingi oleh satu lapisan sel. Sementara pada embrio Xenopus, letak rongga blastula atau blastosel ini tidak tepat di bagian tengah embrio, tapi terletak lebih dekat ke kutub animal embrio. Dan jumlah lapisan sel yang mengelilingi rongga blastula ini lebih dari satu lapis sel. Beda dengan sea urchin yang rongga blastulanya hanya dikelilingi oleh satu lapisan sel. Nah, ada satu struktur pada embrio amfibia yang disebut dengan daerah kelabu atau gray crescent. Daerah kelabu atau sabit kelabu atau daerah gray crescent ini terbentuk akibat terjadinya rotasi korteks. Jadi kalau ada sperma yang membuahi sel telur, nanti kemudian proses tersebut akan diikuti dengan terjadinya rotasi bagian korteks embrio yang ada di kutub animal ini sejauh 30 derajat berlawanan arah dengan arah jarum jam. Jadi setelah sperma masuk, nanti bagian korteks telur yang pada bagian kutub animal ini berwarna gelap, itu berotasi sejauh 30 derajat berlawanan dengan arah jarum jam.
Nah, ketika bagian korteks telur ini berotasi, nanti akan meninggalkan daerah kutub animal yang warnanya lebih pucat dari warna sebelumnya. Nah, bentuknya ini tampak berbentuk seperti sabit. Oleh karena itu, bagian ini kemudian disebut sebagai sabit kelabu. Kelabu karena warnanya tadinya gelap, kemudian menjadi lebih cerah dari sebelumnya, karena ditinggalkan oleh bagian korteks yang kaya dengan pigmen tadi. Daerah kelabu ini memiliki peranan yang sangat penting, karena nanti akan terlihat bahwa kehadiran sabit kelabu atau gray crescent ini menjadi tempat terbentuknya poriblastula atau blastopor. Nanti pada daerah tersebut akan berkembang struktur-struktur dorsal embrio. Jadi bidang pembelahan pertama pada Xenopus yang berlangsung secara meridional itu membagi daerah sabit kelabu menjadi dua bagian yang setangkup, sehingga pada akhir pembelahan pertama ini setiap sel memiliki daerah kelabu yang jumlahnya sama banyak. Nah, terkait dengan hadirnya rongga blastula atau blastocell pada embrio Xenopus tahap 128 sel, itu hasil penelitian Kalt menunjukkan bahwa cikal bakal dari blastocell atau rongga blastula itu sudah terlihat pada akhir pembelahan pertama embrio Xenopus ini. Mulanya hanya berbentuk sebagai rongga antar sel. Jadi ketika sel tersebut, sel embrio tadi melakukan pembelahan pertama, nanti di akhir pembelahan pertama terbentuk rongga antar sel. Rongga antar sel ini dikelilingi oleh satu jenis tautan antar sel yang disebut dengan tight junction. Nah, kalau embrio ini terus membelah, nanti ukuran dari rongga antar sel ini akan ikut bertambah. Nah, itulah sebabnya pada embrio tahap 128 sel, ukuran dari rongga tadi tampak sebesar ini. Karena ukuran rongga yang tadinya kecil akan ikut bertambah seiring dengan terjadinya pembelahan sel pada embrio tersebut. Ada dua fungsi utama dari rongga blastula atau blastocell ini. Fungsi yang pertama adalah tempat sel-sel yang bermigrasi berada. Jadi kalau ada sel-sel yang sedang bermigrasi, maka sel-sel tersebut akan menuju ke rongga blastula ini. Fungsi yang kedua dari rongga blastula ini atau blastocell ini adalah mencegah agar sel-sel yang ada pada atap rongga blastula tidak berinteraksi dengan sel-sel lain yang ada di bawah rongga blastula ini. Jadi kalau sel-sel yang ada di atap rongga blastula ini ditakdirkan untuk membentuk struktur-struktur ektodermal, maka nasib tersebut bisa tetap dipertahankan kalau sel-sel yang ada pada bagian ini tidak berinteraksi dengan sel-sel lain yang ada di bawah rongga blastula ini. Karena dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Newcomb ditemukan bahwa kalau sel-sel yang ada pada atap rongga blastula ini yang tadinya ditakdirkan untuk membentuk struktur-struktur ektodermal, kemudian dipindahkan pada bagian embrio yang tersusun atas sel-sel bakal endodermal, maka kemudian sel-sel ini, sel-sel yang tadinya ada di posisi ini, itu akan merubah arah perkembangannya.
yang tadinya bakal struktur-struktur ektodermal merubah arah perkembangannya membentuk struktur-struktur mesodermal. Karena sel-sel bakal endodermal yang terdapat pada kutub vegetal embrio ini memiliki kemampuan untuk menginduksi sel yang ada di dekatnya supaya berkembang menjadi struktur-struktur mesodermal. Itulah sebabnya kalau sel yang ada di atap rongga blastula ini pada tahapan ini didekatkan pada sel-sel bakal endodermal ini, maka nasibnya akan berubah dari tadinya akan membentuk struktur ektodermal, merubah arah perkembangannya membentuk struktur-struktur mesodermal. Oleh karena itu, sel-sel yang ada di bidang ekuator embrio ini nanti akan berkembang menjadi struktur mesodermal karena diinduksi oleh sel-sel bakal endodermal yang ada di bawah. Ada satu jenis molekul yang ditemukan pada blastomer xenopus atau sel-sel blastula xenopus yang berperan untuk mengikatkan membran sel blastomer yang menyusun blastula xenopus ini. Molekul tersebut adalah ipikaderin. Ipikaderin biasa juga disebut dengan sikaderin. Ipikaderin ini mengikatkan membran sel blastomer yang menyusun blastula xenopus ini. Bukan hanya itu, ipikaderin ternyata juga berperan agar sel-sel blastula ini atau blastomer ini nanti memiliki kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan morfogenetik pada saat gastrulasi berlangsung. Hasil penelitian yang dilakukan ketika embrio diinjeksikan dengan antisense yang komplementer dengan messenger RNA ipikaderin menunjukkan terjadinya perubahan struktur blastomer yang menyusun blastula embrio xenopus ini. Jadi kalau diinjeksikan antisense, maka ikatan antara blastomer yang menyusun blastula itu akan lepas. Sehingga struktur blastula yang mestinya normal seperti ini tampak seperti ini. Rongga blastula yang mestinya hadir pada bagian tengah massa sel yang menyusun blastula ini juga akan hilang karena sel-sel yang ada pada dinding blastosel ikatannya akan lepas-lepas sehingga rongga blastula ini kehadirannya tidak bisa dipertahankan. Jadi ketika antisense messenger RNA ipikaderin ini diinjeksikan ke dalam blastula ini, nanti antisense ini akan mengikat messenger RNA ipikaderin, sehingga messenger RNA ipikaderin ini tidak bisa ditranslasi. Nah, kalau tidak bisa ditranslasi, maka ipikaderin itu tidak hadir mengikat membran sel blastomer yang menyusun blastula xenopus ini. Itulah sebabnya kalau diinjeksikan antisense yang komplementer dengan messenger RNA ipikaderin ke dalam blastula ini, ikatan antara membran blastomernya itu akan lepas dan rongga blastula kehadirannya tidak bisa dipertahankan. Seperti halnya dengan embrio sea urchin, blastula xenopus juga sudah bisa dipetakan. Kalau ini adalah blastula xenopus yang dilihat dari permukaan luar, maka sel-sel yang ada pada permukaan luar blastula xenopus ini tersusun atas dua jenis kelompok sel, yaitu sel-sel bakal
sel-sel bakal ektodermal dan sel-sel bakal endodermal. Sel-sel bakal ektodermal nanti akan membentuk epidermis dan keping neural. Keping neural ini nanti kalau tiba saatnya akan melekuk membentuk tabung neural yang menjadi bakal kepala dan sumsum tulang belakang. Sementara sel-sel endoderm nanti berperan dalam proses pembentukan saluran pencernaan dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Jadi sel-sel yang ada pada bagian luar blastula xenopus ini sebagian besar akan membentuk struktur-struktur ektodermal dan struktur-struktur endodermal. Nah, kalau sel pada bagian dalam blastula diamati, maka sebagian besar sel-sel yang ada pada bagian dalam blastula justru akan membentuk mesoderm, termasuk mesoderm bakal somit, bakal notochorda, bakal jantung, dan mesoderm yang menyusun keping lateral. Itu posisinya ada di sisi dalam blastula ini. Nah, ternyata nasib normal dari sel-sel tersebut diatur oleh dua jenis faktor, yaitu faktor transkripsi Fitch-T dan faktor parakrin VG1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa messenger RNA kedua molekul ini terletak pada bagian korteks telur yang ada di kutub vegetal. Kedua faktor ini terbagi sama rata pada seluruh sel-sel endoderm yang ada di kutub vegetal embrio ini. Nah, oleh karena itu, kalau faktor transkripsi Fitch-T ini misalnya diganggu, misalnya dengan jalan menambahkan antisense yang komplementer dengan messenger RNA Fitch-T, maka nasib normal dari sel-sel ini akan berubah. Jadi kalau normalnya sel-sel yang ada di kutub animal ini akan membentuk epidermis dan neuron, tapi ketika faktor transkripsi Fitch-T-nya diganggu, sehingga tidak fungsional atau tidak hadir di dalam embrio, maka nasib sel-sel yang ada pada kutub animal embrio itu akan berubah. Yang tadinya bisa membentuk epidermis dan neuron menjadi hanya bisa membentuk epidermis saja. Jadi kemampuan dia membentuk neuron akan hilang akibat terjadinya gangguan pada faktor transkripsi Fitch-T ini. Nah, hal yang sama terjadi pada sel-sel yang ada di bidang ekuator embrio yang tadinya ditakdirkan untuk membentuk mesoderm dan neuron. Ketika Fitch-T-nya terganggu, maka sel-sel yang ada di bidang ekuator ini tidak bisa lagi membentuk mesoderm, tapi justru membentuk epidermis dan neuron. Hal yang sama juga terjadi pada sel-sel bakal endoderm yang ada di kutub vegetal ini. Ketika Fitch-T-nya diganggu, maka yang tadinya bisa membentuk endoderm menjadi berubah, membentuk epidermis, mesoderm, dan neuron. Karena kalau diinjeksikan antisense yang komplementer dengan messenger RNA faktor transkripsi Fitch-T ini, maka messenger RNA-nya tidak bisa ditranslasi, sehingga protein Fitch-T-nya ini tidak hadir di dalam embrio. Nah, itu yang menyebabkan sehingga nasib normal dari sel-sel ini akan berubah. Nah, sebelum embrio memasuki fase berikutnya, yaitu fase gastrulasi, maka
sel-sel yang menyusun blastula itu harus mentranskripsikan gen-gen yang berbeda. Karena ketika embrio masuk ke fase gastrulasi, maka sel-sel tersebut harus motil. Dia harus mampu bergerak, berpindah dari satu posisi ke posisi yang lain. Nah, motilitas itu diatur atau dikendalikan oleh protein-protein tertentu. Oleh karena itu, ketika embrio bersiap memasuki fase gastrulasi, maka gen-gen yang berbeda itu harus ditranskripsi pada sel-sel yang berbeda. Sehingga sel-sel tersebut memiliki kemampuan untuk melakukan pergerakan selama proses gastrulasi berlangsung. Hal yang lain itu terjadinya aktivasi faktor-faktor transkripsi yang berbeda pada sel-sel yang berbeda pada saat yang bersamaan. Faktor transkripsi ini berperan di dalam mengatur transkripsi gen-gen tertentu. Nah, kalau pada sel yang berbeda diaktifkan faktor transkripsi yang berbeda, maka sel-sel tersebut akan memiliki sifat atau karakter yang berbeda-beda pula. Nah, itu yang menjadi prekondisi supaya blastula bisa berlanjut ke fase gastrulasi. Dan proses itu terjadi pada satu periode yang disebut dengan mid-blastula transition. Pada embrio Xenopus, mid-blastula transition ini terjadi pada siklus sel ke-12. Pada siklus sel ke-12, Xenopus itu terjadi mid-blastula transition. Lebih cepat dibandingkan dengan mid-blastula transition pada Drosophila yang justru terjadi setelah pembelahan ke-13, setelah siklus sel ke-13. Jadi kondisi ini dibutuhkan oleh sel-sel blastula sebelum memasuki fase gastrulasi. Karena di fase gastrulasi sel-sel itu harus motil, harus mampu bergerak.